Batas waktu. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Awan tebal membuat desa kecil, seolah-olah memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Di tengah hutan yang sunyi, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma sakura yang mulai layu. Liang Feng duduk di bawah pohon sakura tua, menunggu seperti biasa. Tapi malam ini terasa berbeda. Xiaoyan belum muncul. Saat ia mulai cemas, suara seruling tua terdengar dari pemandangan. Dan kemudian, bayangan putih muncul di hadapannya. Xiaoyan datang, tapi wajahnya tidak seperti biasanya. Mata berkaca-kaca, dan tubuhnya tampak lebih transparan dari sebelumnya. Aku tidak punya banyak waktu lagi, bisiknya pelan. Liang Feng langsung bangkit. Apa maksudmu? Xiaoyan menghela napas panjang. Para dewa kematian telah memberiku batas waktu. Jika aku tidak membuat pilihan sebelum 7 hari berakhir, maka aku akan hilang selamanya. Tidak akan ada akhirat dimanapun, hanya kekosongan. Liang Feng merasakan jantungnya berdebar keras. 7 hari? Hanya 7 hari? Xiaoyan mengangguk perlahan. Aku ingin mempercayaimu, ingin percaya bahwa kau bisa menemukan jalan untuk kita. Tapi, jika kau gagal, maka aku harus melepaskan segalanya. Liang Feng menatap ke dalam-dalam. Aku tidak akan gagal. Aku akan menemukan gerbang mimpi. Aku akan masuk ke duniamu. Aku akan membawamu pulang. Xiaoyan tersenyum lembut, tapi air mata akhirnya jatuh dari sudut matanya. Aku percaya padamu, tapi ingat, waktu kita tidak banyak. Dan jalan yang kau ambil sangat berbahaya. Liang Feng menggenggam tangannya. Meskipun hanya ujung jari mereka yang bisa bersentuhan. Jika aku harus melawan takdir, maka aku akan melakukannya. Untukmu. Angin menggambarkan kencang. Bunga sakura melayang-layang di udara, seolah-olah ikut menyaksikan janji terakhir mereka. Dan untuk pertama kalinya, waktulah yang menjadi musuh terbesar mereka. 7 hari tersisa. Sejak mendengar ultimatum dari dunia roh, Liang Feng tidak lagi membuang waktu. Ia mengumpulkan semua surat lama, mencari petunjuk tentang lokasi gerbang mimpi. Ia bertanya pada Nenek Mei, membuka buku-buku kuno, dan bahkan pergi ke kuil tua di puncak gunung, tempat para pendeta dulu pernah berbicara dengan jiwa-jiwa yang tersesat, dan akhirnya ia menemukan jawabannya. Gerbang mimpi terletak di hutan bayangan, sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki ikatan jiwa dengan dunia roh. Tapi masuk ke sana bukanlah hal yang mudah, hanya jiwa yang rela meninggalkan dunia nyata yang bisa meliputi seluruhnya. Artinya, jika Liang Feng ingin menyelamatkan Xiaoyan, ia harus meninggalkan dunia ini selamanya. Malam itu, ia duduk di bawah pohon sakura tua, menunggu kedatangan Xiaoyan. Angin mengisyaratkan pelan, membawa aroma bunga yang mulai layu. Xiaoyan muncul seperti biasa, tapi matanya penuh keraguan. Kau tahu apa artinya jika kau pergi ke sana kan? Tanyanya pelan. Liang Feng mengangguk. Aku tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Aku akan tinggal di dunia roh selamanya. Xiaoyan menunduk. Aku tidak ingin kau mengorbankan hidupmu karena aku. Kau masih punya masa depan. Ada orang-orang yang peduli padamu. Liang Feng maju mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Tapi hatiku sudah tidak ada di sini lagi. Hatiku ada bersamamu. Xiaoyan menahan air matanya. Kau tahu risikonya? Di sana, kita tidak akan bisa hidup seperti manusia biasa. Jiwa manusia tidak bisa bertahan lama di dunia akhirat. Kau akan kehilangan tubuh ini. Dan mungkin juga ingatanmu. Liang Feng tersenyum lembut. Asal aku tetap bisa mengingat satu hal, bahwa aku mencintaimu. Maka itu sudah cukup. Angin menggambarkan kencang. Bunga sakura bergugur. Dan untuk pertama kalinya, Xiaoyan merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta mereka bisa bertahan lebih lama dari waktu. Sampai jumpa di part terakhir.